Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa ternyata di dunia ini sebagai warga negara itu ada yang tercecer sebagai warga di bawah kemiskinan. Bahkan juga ada anak-anak yang terlantar. Nah, kalau kita mengacu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ini merupakan amanah konstitusi di mana pemerintah harus hadir ketika ada warga negara yang berada di garis kemiskinan. Nah, kita kalau tahu di Banyuwangi kerap kali diunggulkan bahwa angka kemiskinan itu sudah turun. Namun faktanya kami menemukan banyak kemiskinan yang tercecer. Bahkan malam ini ya, kami kebetulan bersama Kang Pram. Siap. Ya, siapa nama lengkapnya Kang Pram? Sugeng Pramono. Sugeng Pramono. Beliau ini merupakan pegiat sosial yang kerap kali mendampingi orang-orang yang terpinggirkan karena korban kesenjangan sosial. Nah, kami dari tim LSAP Banyuwangi kebetulan juga mendapatkan info dari Mas Pram atau Kang Pram, ada salah satu warga yang di bawah garis kemiskinan yang justru tinggalnya, kalau tidak salah, tinggalnya itu di atas kuburannya. Di atas tanah makam. Di atas tanah makam. Nah, saya berdiri ini sama Kang Pram, kebetulan area makam. Kanan kiri ini banyak makam-makam. Dan menariknya, beliau ini tidurnya itu di bawahnya itu banyak batu nisan. Oke, saya tanya sebentar berhubung Kang Pram ini yang memberi informasi. Kang Pram, Siap. Siapa namanya Kang Pram? Nama yang bersangkutan Pak Mat Ali. Pak Mat Ali. Menghadap Pak Mat Ali. Oke. Pak Mat Ali. Pak Mat Ali itu biasanya di mana dia berada? Kalau malam gini nih biasanya di belakang. Di belakang maksudnya kuburan? Di kuburan, di tanah makam. Posisi dengan sedikit merenung mungkin ya Kang ya. Kebiasaan beliau. Setiap harinya seperti itu. Kang Pram, kalau kita bicara kuburannya, itu sebenarnya kan sebuah perkampungan yang dihuni oleh kaum demituan demitwati. Apa nggak takut ya? Kayaknya ini sudah menjadi sahabat buat Pak Mat Ali. Jadi aura-aura atau makhluk-makhluk ini sudah berhasil ditaklukkan ya, berarti sudah menjadi sahabat karibnya Pak Mat Ali mungkin ini kayaknya. Berarti beliau ini diangkat sebagai rajanya Demit sana berarti. Sepertinya seperti itu. Begitu ya. Kayaknya seperti itu. Ya. Oke, Kang Pram, saya tolong antarkan ke tempat beliau yang harus melewati kuburan itu ya. Siap, monggo. Oke, monggo. Nah, pemirsa, kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya gaya hidup dari Pak Mat Ali seperti yang disebutkan oleh Kang Pram itu, yang ternyata lebih suka merenung di antara bongkahan-bongkahan batu nisan, yaitu tepatnya berada di tengah kuburan. Kita akan menuju ke lokasi. Mari. Loh, Kang Pram, ini kan banyak kuburan, Kang Pram. Ya, ini memang kuburan dulu menjadi kuburan umum. Oh, gitu. Kuburan warga sekitar sini. Ini juga banyak paesan atau batu nisannya. Iya, betul. Nah, ini kuburan, ini salah satu kuburan. Ini berarti banyak kuburan-kuburan di sini ya? Iya, banyak. Nah, ini salah satu batu nisan. Saya sudah banyak menemukan titik-titik kuburan ini. Kang Den ini kayaknya menginjak salah satu batu nisan nih, Kang. Nah, aman. Oke, aman. Coba sini Kang Pram. Oke, Kang Pram, kita ini kan sudah kamera boleh lebih mendekat lagi kamera. Kita kan sekarang sudah berada di antara banyak kuburan ini ya.
kuburan yang tadi saya ternyata nggak sengaja menginjak karena nggak kelihatan masalahnya ini. Batu nisan satunya berarti arahnya ke sana satunya ya. Cuman nggak ada gitu ya. Ada hilang. Oke. Terus posisi Pak Mat Ali. Pak Mat Ali ada di sana. Monggo. Oke, kita ke sana dulu ya. Monggo langsung. Oke, Kang Pram, monggo. Ini Pak Mat Ali, monggo. Kita ke sini dulu. Oh ini orangnya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh, Pak Ahmad ini kok sukanya merenung. Saya dibilangi Kang Pram tadi merenung ya. Iya. Pak Ahmad lagi ngapain malam ini? Ya enggak ada Pak. Merenungi nasib atau merenungkan seseorang? Enggak ada. Oh enggak ada. Pemirsa, ini namanya Pak Mat Ali, seperti yang diceritakan oleh Kang Pram tadi itu. Anda tahu di mana saat ini kami bertiga ini persis di antara kami ini makam-makam ya. Ini di belakang kami banyak paesan ya, samping ini juga batu nisan. Orang Banyuwangi paesan nyebutnya. Kalau orang Indonesia nyebutnya batu nisan. Nah, menurut cerita warga di sini seperti yang dituturkan oleh Kang Pram tadi, bahwa Pak Mat ini adalah seorang yang sebatang kara ya, tinggal sendirian dan rumahnya pun di atas batu nisan, di antara batu nisan, atau boleh dikenal di area makam. Nah, ini di belakang kami ini ada pohon bambu. Pohon bambu itu biasanya Pak, diyakini oleh banyak orang itu istananya genderuwo Pak. Biasanya Pak. Terus kalau makam itu dikenal sebagai perkampungan Demituan dan Demitwati. Jenengan di sini ini nggak takut? Tidak. Oh tidak ya. Kenapa nggak takut Pak Mat? Ya tidak takut sudah. Oke. Sudah sudah kebal ya. Atau jangan-jangan jenengan ini merajai wilayah kampung Demituan Demitwati ini sehingga mereka nggak ada yang berani ke jenengan Pak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya. Intinya udah nggak berani jadi wong Banyuwangi wani nguntup ya. Wani nguntup. Atau tidak berani menampakkan diri. Oke pemirsa, saya akan tanya. Pak Mat ini Pak Mat Ali panggilan nama lengkapnya itu hidup sebatang kara cukup lama. Usianya saat ini berapa Pak? 81. 81 tahun. Di tempat tinggal di kuburan ini sudah berapa lama Pak Mat? 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu ya. Oke Pak Mat, saya ingin tahu, nggak apa-apa Pak Mat ini bercerita apa adanya. Karena Pak Mat Ali ini kan hanya seorang warga Pak. Ada di atasnya itu namanya pemerintah Pak. Pemerintah itu kalau di tingkat kabupaten mulai bupati, dinas-dinas, kecamatan hingga kelurahan. Oke. Alasan Pak Mat sekarang, kenapa tinggal di tengah-tengah kuburan seperti ini Pak? Ya tidak ada lagi gitu Pak. Maksudnya nggak ada tempat lagi? Ada gitu Pak. Oh gitu. Gitu. Atau Pak Mat lebih suka menyendiri dalam kesendirian Pak? Ya sendirian gini nih Pak, di belakang gini. Oh gitu, sendirian selalu tiap malam ya? Iya, malam. Pak Mat punya istri? Ya ada. Nggak ada, meninggal dunia. Tahun berapa Pak? Tahun ya 5 tahun ini. Oh 5 tahun. Ya, habis 1000-nya sudah. Setelah saya 1000-nya lebih ya. Artinya setelah istri meninggal, Pak Mat sendirian. Terus akhirnya memilih tinggal di kuburan ini. Begitu maksudnya ya? Iya. Oke, Pak Mat. Selama jenengan 5 tahun itu tinggal di kuburan ini, Pak Mat masih punya KTP nggak? Punya. Coba, ingin tahu. Kita ingin tahu. Tapi Pak Mat ini memang asli warga Karang. Ini masuk
Kelurahan Karangrejo ya. Karangrejo, Kalau lingkungannya macam mana? Kaliasin. Kaliasin. Berarti lingkungan Kaliasin apa? Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi Kota. Oke, kita lihat dulu Pak Mat. Ini KTP-nya ini atas nama dan kelahirannya ya. Pak Mat Ali lahir di Banyuwangi tanggal 1 bulan Juli tahun 1942 nggih. Berarti 81 tahun ya. Oke, monggo. Ben pegang lemari. Dari Pak Mat, saya agak batuk kena virus virus asmara dana ini. Saya kalau udah masuk kuburan tuh seringkali tiba-tiba batuk saya kambuh gitu. Kambuh. Ya. Mudah-mudahan jangan, Pak. Ya, enggak, saya tiap masuk kuburan begini, Pak. Ada yang mengganggu masalahnya itu. Oke, Pak Mat. Selama 5 tahun, Pak Mat ya, pernah nggak pemerintah itu dalam hal ini kelurahan, kecamatan, bupati memberikan bantuan ke Pak Mat? Ya ada. Nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Pernah mengajukan nggak? Apa? Mengajukan untuk dibantu itu pernah nggak? Enggak. Nggak pernah juga ya. Enggak. Tapi kalau ceritanya siapa Kang Pram ini selaku pegiat sosial kan sering ngasih bantuan ke Pak Mat ya. Ya. Beberapa kali lah Ya, gitu. yang diusulkan dengan menggalang bantuan dari warga, juga Kementerian Sosial kan, gitu Kang Pram. Dari kelurahan, kecamatan pernah nggak sih ngasih bantuan? Nggak ada. Pernah berkunjung ke Pak Mat? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. 5 tahun berarti Pak Mat ini tidak pernah dikunjungi oleh perangkat kelurahan. Nggak ada. Lurahnya juga nggak pernah. Nggak ada. Camatnya? Nggak ada. Oh, camat, apalagi bupati ya. Ya. Oke. Pak Mat ini berarti tinggal di sini. Alasan utama Pak Mat, alasan utama tinggal di sini. Apakah memang Pak Mat ini memang pertama ditinggal istri dalam kesendirian 5 tahun yang lalu. Kedua, nggak ada tempat tinggal. Dengan memilih makam atau area makam ini, Pak Mat kira-kira apakah ini menjadi pilihan terbaik atau bagaimana? Ya, di sini sambil nanam-nanam gitu tuh, Pak. Di kuburan ini? Ya. Apa aja yang ditanam itu, Pak Mat? Ya, sawi. Untuk kalau nggak ada ya untuk makan. Kalau sawi itu kan tanam pertama kan butuh waktu lama, Pak Mat. Iya. Pak Mat kan butuh makan sehari-hari. Sehari-hari. Pekerjaan Pak Mat apa terus kesibukannya selain nanam-nanam gitu? Tiap hari pacul-pacul, Pak. Hanya pacul-pacul? Iya, belum hari. Menghasilkan uang? Belum. Oke. Pekerjaan lain mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Pak Mat, dengan Pak Mat hanya cangkul menanam, tidak ada penghasilan yang jelas. Artinya tidak ada yang untuk makan sehari-hari. Dari mana Pak Mat bisa makan? Ya dibantu tetangga-tangga. Tetangga-tangga. Iya. Artinya Pak Mat ini makannya mencagerkan tetangga, membantu begitu ya? Iya. Itu sehari dibantu berapa kali Pak sampai malam itu Pak? 2 kali. 2 kali ya? Iya. Berarti Pak Mat ini makannya sehari semalam hanya 2 kali ya? Oke. Pak Mat ini kan tinggalnya tadi kita lihat kamarnya itu di bawahnya ini kok hanya paesan-paesan gitu. Itu kan banyak sampah itu Pak. Terus nyambe masuk dalam itu Pak. Ular? Ular enggak ada. Nyambe tuh. Nyambe besar-besar masuk ke dalam. Gitu Pak. Yang sering nyambe Pak masuk. Besar-besar nyambe Pak. Seberapa besar? Ya, ada satu gini Pak. Oh, besar Pak. Itu kan nyampe itu kan bahaya Pak. Kalau menggigit itu. Pernah digigit nggak Pak? Belum. Jangan digigit tikus sering ya. Tiap hari udah Pak. Tiap hari, langganan maksudnya. Langganan dah. Jangan-jangan nyambit itu nyambit jelmaan siluman perempuan Pak. Enggak tahu. Itu Pak. Takut dengan Pak Mat itu ya. Kalau tikus tadi malam gigit jempolan. Gitu ya. Kemarin malam tangan saya digigit gitu. Ya. Artinya Pak Mat ini memang kondisinya seperti itu. Pertama itu di atas makam, kedua memang tempatnya nggak layak, kan begitu kan? Iya, nggak layak. Ya. Nggak layak. Pak Mat, kembali ke masalah tadi Pak, makanan Pak Mat.
Setahu saya eranya Bupati Anas dulu ada semacam program kemanusiaan disebut namanya Rantang Kasih. Ya. Rantang Kasih itu ngasih makanan rutin kepada orang yang dianggap tidak mampu. Ya. Gitu. Pernah nggak dapat bantuan? Pernah. Pernah. Ya. Dari siapa? Dari sosial itu, Pak. Dinas sosial. Ya, Berarti dinas, dari tempat dari Mas ya. Pram berarti. Ya. Bukan dari kelurahan. Bukan. Ya. Pak Pram ini pegiat sosial memang mengajukan diri kepada Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial di Kabupaten Banyuwangi, memang Ya. fokusnya itu kepada membantu fakir miskin, Pak. Ya. Nah, yang saya tanyakan, dari kelurahan itu pernah nggak ngasih? Saya ulangi lagi pertanyaan pertama, Pak. Iya. Pernah nggak ngasih bantuan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. BLT? Pernah. BLT ya? Ya. Berapa kali, Pak? Ang sosial nih kok, Pak. Nih kok. Pengalian. Ah, Pengalian. sampai. Oh, pengalian. Yang Ah. katanya meninggal itu ya? Ya. Oke. Artinya sekali itu aja Ya, ya? sekali. Ya. Oke. Pak Mat ini kalau saya lihat kelahiran Banyuwangi, di sini warga asli, warga sini, Kelurahan Karangrejo, Ya. lingkungan Kaliasin. Ya. Artinya warga negara sampean masuk wilayah lingkungan sini. Nah, pemirsa, kalau kita kembali mengacu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar itu wajib dipelihara oleh negara. Namun faktanya sekarang ini Pak Ahmad ini sudah 5 tahun tinggal di sini, pekerjaan nggak jelas, makan pun itu masih menunggu uluran dari orang-orang yang masih penuh belas kasih gitu ya. Iya. Ini mudah-mudahan dari kelurahan Karangrejo ya, juga camat Banyuwangi Kota, termasuk dinas sosial, ini memberikan semacam empati untuk melahirkan sebuah atensi sehingga ada perhatian kepada orang terlantar, orang miskin terlantar yang seperti dialami oleh Pak Mat Ali ini, sehingga tidak lagi tinggal di atas kuburan. Anda bisa bayangkan Pak Mat ini hidup sehari-harinya siang malam ini berada di lingkup makam. Banyak kuburan-kuburan di sini. Bahkan di belakang kami ini ada Bambu. pohon-pohon bambu ini. Bukan masalahnya di sini tempat kuburan itu bambu, tapi bahwa Pak Mat Ali ini punya hak hidup yang wajar, tidak menjadi korban kesenjangan sosial. Nah, ini mudah-mudahan ini ada atensi nih dari Kelurahan Karangrejo, juga Pak Camat di Banyuwangi Kota. Oke Pak Ahmad, berarti Pak Ahmad ini makannya nggak normal ya, artinya nggak normal itu 2 kali itu untung-untungan, itu pun nunggu dari belas kasih orang Ya, Pak ya. Oke, sekarang keinginan jenengan apa Pak Ahmad? Ngomong Pak Ahmad, ini depan kamera, pemerintah itu kudu piye, apa yang saya minta? Ini kembali ngerti, Pak. Malu. Malu. Ya. Mungkin jenengan butuh pertama mendapatkan pekerjaan atau diperbantukan sebagai apa ya kan. Kedua, makanan rutin layak dan wajar ya. Termasuk rumah Pak Mat nggak punya kebayang ingin memiliki tempat rumah yang wajar, tidak di atas kuburan lagi enggak? Di sini aja saya, Pak. Kenapa Pak? Ya nanam-nanam itu Pak. Enggak, maksudnya kalau pemerintah ngasih rumah yang layak, yang sederhana tapi tidak lagi di atas kuburan, soal nanam-nanam enggak masalah, tapi tetap maksud tinggalnya gitu loh. Iya. Gitu. Ada keinginan Bang ya? Tidak ada Pak. Tidak ada, udah frustasi udah ya. Iya. Karena bantuan nggak ada sama sekali begitu ya. Oke, ternyata Pak Mat Ali ini sudah tidak lagi berharap seperti orang hidup segan mati tak mau, karena udah terlalu lama 5 tahun berkumpul dengan kaum Demituan dan Demitwati di kuburan ini. Oke, ada pesan lagi mungkin Pak Mat? Benar-benar Pak. Oke, mungkin dari Kang Pram, atau nanti kita bahas sendiri aja nanti ya. Oke.
Mudah-mudahan apa yang dialami kisah hidup dalam kesendirian Pak Mat Ali ini yang harus tinggal di kuburan ini mendapatkan benar-benar perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus hadir seperti halnya perintah konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini mudah-mudahan ada empati, mungkin masyarakat lain yang memberi bantuan, monggo karena beliau makannya pun masih nunggu uluran. Nggak pasti, Pak, ya? Nggih. Nggih. Ini Sebenarnya, kasih. boleh menambahkan. Jadi mungkin ngeten Pak Mat, mudah-mudahan dengan adanya Mas Dani hadir kemari, apa nggih, beban jenengan agak sedikit berkurang nggih, saged niki wae bercerita minimal ke Mas Dani. Ada yang mendengar Ada gitu. yang mendengar. Walaupun sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu kita sudah pernah mencoba, mungkin saya luruskan sedikit, Kang Deni, Pak Lurah Karangrejo pernah, kita di Karangrejo ini ada satu tim, namanya tim bedah rumah. Jadi dari sumber dana dari donasi masyarakat, berusaha membantu Pak Mat terkait dengan tempat tinggalnya, tapi mau kita renovasi, minimal layak huni. Tapi karena permasalahannya beberapa ahli waris kubur yang di tempat ini keberatan karena begitu kita ngomong layak itu mau diplaster, lantainya harus plaster, Kang Deni. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan kita ketemu malam hari ini ada sebuah solusi-solusi mungkin untuk Pak Mat ya. Beberapa kali kami, saya dengan teman-teman pendamping, baik pendamping PKH maupun teman-teman PSM, pegiat sosial lainnya, berusaha mencarikan sebuah solusi, sebuah opsi-opsi untuk Pak Mat. Mudah-mudahan ini Pak Mat nggih, niki dalu niki dirungokaken teng anu, teng kamera niki dirungokaken Pak Mat anu. Oleh masyarakat umum dan Oleh masyarakat pemerintah. umum. Napa nedine Pak Mat wau niku pun prestasi. Jenengan 81 niku pun anu Pak Mat, sudah nggak banyak berharap lah. Sudah banyak berharap, tapi jenengan masih punya napa nggih, tujuan hidup, saya rasa ngoten Pak Mat nggih. Jadi semangat hidupnya harus tetap ada kan ngoten Kang Deni ya. Jadi supaya semangatnya tetap ada. Semangat untuk hidup. Mungkin itu aja Kang Deni tambahan dari saya. Oke. Pak Mat, ini ada yang belum saya tanyakan. Tadi pada 5 tahun yang lalu istri meninggal ya. Terus ada anak-anaknya enggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Punya anak nggak jenengan, maksudnya begitu? Punya. Punya. Berapa anak, Pak? 13 mati 1. Oh, 13 mati 1, berarti tinggal 12. Di mana aja itu? Ya, di Timor Leste, di Jakarta, di Jember, Surabaya, Ponorogo. Beliau nggak ada? Nggak ada. Ngerti nggak kalau Pak Mat, bapaknya dari 12 anak itu, kalau Pak Mat itu sehari-harinya tinggal di kuburan ini? Yang 2 ngerti. Yang di mana itu? Yang di Bali. Yang di Bali. Terus pernah nyambang? Ya, 5-6 tahun ini belum meninggal turun ke sini, Pak. Oh, nggak pernah ya? Ya. Artinya semenjak jenengan tinggal di sini belum pernah ada satupun anak dari 12 anak yang tinggal jauh-jauh itu nyambang ke Pak Mat di kuburan ini ya? Iya, hanya 2. 2 yang ngerti ya, tapi yang ngerti. Datang ke sini? Iya. Ngasih apa, Pak? Nggak ada, Pak. Hanya datang untuk pergi berarti ya? Ya. Maksudnya datang untuk kembali lagi pergi gitu ya? Terus mungkin ngasih pesan atau dikasih rumah gitu? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Tidak peduli berarti anak-anaknya? Tidak peduli, Pak. Apa tanggapan Pak Mat ketika melihat 12 anak itu hasil jeripayah kerja keras yang malam Pak Mat bersama istri hingga menghasilkan anak-anak itu ternyata begitu mereka lahir besar tidak peduli? Gimana perasaan Pak Mat? Ya itu, tidak punya pengertian, Pak. Ya. Ada sakit hati Pak Mat mungkin? Apanya, Pak? Rasa sakit hati, kecewa pada anak-anak itu? Ya, gitu aja, Pak. Saya tidak punya anak sudah, Pak. Gitu, bilang aja. Maksudnya Pak Mat ketika tahu 12 anak itu nggak mau
ngerti, nggak mau tahu keadaan Pak Ahmad selaku ayah dari 12 Nah. anak, menganggap Pak Ahmad tidak punya anak begitu. Iya, tidak punya anak ya. Pak Ahmad, Ya, sekali lagi, Pak Ahmad merasa kecewa nggak dengan mereka? ya kecewa Pak. Sakit hati? Tidak ada. Begini, pernah nggak mendoakan atau marah kepada mereka, mengucap gitu? Mendoakan bagaimana Pak? Mendoakan hal-hal yang misalnya karena kecewa, mangkel, lalu mereka di apa dalam hati itu jengkel luar biasa gitu, pernah nggak? Tidak ada Pak. Tetap mendoakan yang Ya, terbaik ya. doakan yang baik Pak. Oke Pak Ahmad, Ya. dalam usia 81 kalau saya lihat Pak Ahmad masih seger, masih kuat gitu loh. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan Pak Ahmad ya. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Itu supaya Pak Ahmad tetap bisa, minimal sekarang Pak Ahmad ini kan untuk bertahan hidup ya. Jadi kenapa Pak Ahmad menganggap tidak punya anak? Karena dari 13 anak yang satu meninggal, tinggal 12, tak satu pun yang perhatian ke Pak Ahmad gitu ya. Iya. Sehingga Pak Ahmad menganggap tidak punya Tidak anak. punya gitu. anak ya. Oke, pemirsa, artinya di sini bahwa Pak Ahmad ini secara lahir dan batin sakit. Sakit karena ternyata anak-anak yang dilahirkan dari istrinya, keturunan beliau ini tak satu pun memberikan perhatian kepada beliau. Ketika keadaan terjatuh seperti ini kan begitu Bang ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan pemerintah lah yang sekarang ini harus hadir, membantu dan meringankan apapun yang dialami oleh Pak Ahmad Ali. Oke, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama pemerintah segera mengatasi sesuai dengan perintah konstitusi, yaitu pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad masih tetap ingin di sini. Dalam kesendirian itu.